1 sampai dengan 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aram itu misalnya tali takum, evata, maranata, eli eli lama sabaktani, korban, itu bahasa Aramaik. Namun sejak abad ketiga sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menguasai Timur Tengah, Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Sejak saat itu bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca, bahasa internasional saat itu dari barat sampai ke timur. Itulah sebabnya Injil sampai kepada kita dalam bahasa Yunani demi jangkauan universal. Injil bisa diterima, dibaca, dan menyebar di seluruh dunia. Tetapi sehari-hari ketika Yesus dan para rasulnya masuk ke sinagog, ke rumah ibadat, ibadah di bait suci di Yerusalem, mayoritas dalam bahasa Ibrani. Ketika Roma menguasai Timur Tengah, abad pertama sebelum Masehi, jatuhlah Israel ke tangan Roma. Bahasa Latin menjadi bahasa administrasi Imperium Roma saat itu. Sehingga dengan demikian bahasa Ibrani, Yunani, Latin, dan Aram menjadi bahasa yang hidup pada abad pertama Masehi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena belajar kitab suci itu tidak lebih mudah dari belajar kitab suci agama lain yang hanya muncul dalam konteks satu zaman, satu masa, satu nabi yang dianggap penerima wahyu, dan satu budaya, bahkan satu sistem kalender. Karena itu, saudara-saudara, kenapa ini penting ya? Kita melihat bahwa ketika Yesus bicara dalam bahasa Aram, apakah yang dimaksudkan dengan antikristos? Dalam bahasa Aram, antikristos itu adalah Mesiha Dagala. Mesiha itu artinya Hamasiah, Ho Kristos, dia yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Dagala itu artinya ada dua. Yang pertama peniru, yang kedua pelawan. Karena itu di dalam Matius pasal 24 ayat 24, Mesiha Dagala dalam bahasa Yunani Mesias palsu. Mesias tiruan. Itu bahasa perjanjian baru di mana dia ditulis antikristos. Jamaknya antikristoi. Sementara di dalam 1 Yohanes yang kita baca ini, kata itu dipahami dalam konteks Rasul Yohanes ketika menghadapi ajaran-ajaran sesat di abad pertama, diterjemahkan dengan kalau di dalam Yohanes pasal 24 ayat 24, peniru Kristus, Kristus palsu diterjemahkan pseudo Kristos. Pseudo Kristoi kata jamak. Sementara di dalam 1 Yohanes pasal 2:18, misalnya lagi pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 tadi
diterjemahkan dengan antikristos. Jadi artinya apa antikristos? Pelawan Kristus. Jadi perhatikan, antikristos artinya pelawan, melawan ajaran Yesus, melawan Kristus, tetapi juga pseudo kristoi, Mesias palsu, Mesias tiruan. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes agar kita bisa membedakan setiap roh. Nah, ada kriterianya. Dalam konteksnya Rasul Yohanes ketika itu menghadapi ajaran sesat yang namanya Gnostik. Ya, Gnostik itu tidak mengakui bahwa Yesus benar-benar jadi manusia. Yesus hanya tampaknya seperti manusia, tapi tidak benar-benar jadi manusia. Padahal Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihatnya. Berarti bisa dilihat konkret. Dia menjadi manusia sejati, 100% manusia, sekalipun pada praeksistensinya sebelum kedatangan sebagai manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi ketika firman menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Di Efesus ketika Rasul Yohanes menghadapi ajaran-ajaran sesat dari kaum Gnostik, mereka tidak percaya Yesus benar-benar datang sebagai manusia, hanya tampaknya manusia. Pada akhir abad pertama diajarkan oleh seorang pemimpin bidat namanya Kerintus. Bedakan dengan kota Korintus. Di abad kedua lagi diajarkan oleh seorang namanya Markion. Markion itu punya ajaran pengembangan dari Gnostik, Doketisme. Doketisme itu asalnya dari kata dukein, tampaknya artinya. Disamarkannya. Jadi Yesus itu manusia samar-samar, tidak benar-benar manusia. Di abad berikutnya lagi di Alexandria muncul ajaran bidat namanya Basilides. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin bayangan bisa disalib. Lalu dia bikin teori bahwa yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus, maka dialah yang disalibkan menggantikan Yesus Kristus. Inilah ajaran yang terus berkembang dari ibu yang sama, yaitu ajaran Gnostik. Nah, dari sini kemudian nanti pada abad kedua, ketiga, keempat berkembang menjadi macam-macam sekte. Yang intinya sekte itu seolah-olah Kristen. Karena apa? Seolah-olah Kristen karena sekte itu sebenarnya adalah Kristus tiruan. Ya, sebenarnya adalah pseudo kristoi, yaitu Kristus palsu. Tapi sesungguhnya inti ajarannya bukan membela Yesus. Inti ajarannya bukan mengikuti Yesus, tapi melawan ajaran Yesus. Maka roh yang harus dibedakan itu adalah tandanya apa? Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Roh yang mengaku bahwa mau dia Yesu Mesiha Atta Bibasar dalam bahasa aslinya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging dalam darah, dalam daging. Makanya Yesus benar-benar menjadi manusia. Itulah sebabnya inti pengajaran Injil. Dia dilahirkan dari anak darah Maria, dari perawan Maria. Dia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sangat jelas pada zaman apa dia disalibkan. Bukan di negeri antah berantah, tapi jelas bahwa pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan dia kemudian bangkit kembali
dari antara orang mati, kemudian naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang. Itu membuktikan bahwa Injil berakar pada fakta sejarah. Nah, kekurangan orang modern adalah mengukur dengan ukurannya zaman yang jauh berbeda dengan dirinya. Itulah yang di dalam kalangan para sejarawan disebut sebagai sebuah penyakit yang namanya anakronisme. Apa artinya anakronisme? Ana itu melawan, kronos itu kronologi, urutan waktu. Jadi kita tidak bisa membayangkan peristiwa 2000 tahun yang lalu kita pahami dalam situasi kita sekarang. Kadang-kadang orang itu sok mengkritik Alkitab, padahal modalnya tidak lengkap. Misalnya, sebelum mengkritik Alkitab saya tanya, kira-kira di kalangan kita tahu enggak, ingat enggak kapan di Indonesia, nih bicara di Indonesia, minyak tanah diganti dengan gas LPG? Itu tahun 2006. Zamannya Pak Yusuf Kalla jadi wakil presidennya Pak SBY. Kira-kira kalau Anda lahir tahun 2003, 2002, usiamu waktu gas LPG menggantikan minyak tanah itu baru 2-3 tahun. Suruh menerangkan bagaimana proses menyalakan kompor dengan minyak tanah. Kira-kira kalau itu ditulis 100 tahun setelah hari sekarang, bingung apa tidak? Lalu orang melihat dengan ukuran dia sekarang 100 tahun setelah itu tentu bisa salah semua. Inilah yang namanya anakronisme. Lalu orang digantinya minyak tanah menjadi gas LPG aja sudah sakit ingatan, apalagi 2000 tahun yang lalu. Terus kamu mengkritik Injil itu pangkatmu apa? Bahasa tidak paham, bahasa asli tidak ngerti, bedanya sejarah juga tidak paham antara dulu dan sekarang. Itulah yang menyebabkan penyesatan demi penyesatan informasi yang akhirnya meragukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus benar-benar berakar pada fakta sejarah. Itu ditambah lagi dengan membayangkan Yesus seperti zaman kita sekarang. Itu keliru lagi. Contohnya misalnya, Yesus itu kan lahirnya dikisahkan. Setelah itu 8 hari disunat, ada ayatnya. Ya kan? Umur 12 tahun dibawa ke bait suci, ada pula ayatnya di Injil Lukas. Habis itu tidak ada lagi keterangannya sampai kira-kira usia 30 tahun. Misalnya bisa baca Lukas pasal 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Kira-kira berumur 30 tahun. Lalu antara umur 12 sampai umur 30 tahun, Yesus kemana itu? Maka orang bikin teori, the lost year of Jesus Christ. Tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Yesus. Sebenarnya Yesus tidak pernah hilang tahun-tahunnya, tapi hilang dari pikiranmu karena kamu kurang referensi. Karena kita membaca kehidupan Yesus dari kehidupan orang bule, dari kehidupan orang modern, maka Anda mencari di mana sweet 17-nya Yesus. Yaitu bukan budaya Yahudi, itu budaya modern. Makanya orang bikin cerita, kalau gitu Yesus pergi ke India. Kalau gitu Yesus pergi ke Tibet belajar yoga. Dan macam-macam kisah. Tapi anehnya kok ya orang Kristen ada yang percaya. Ya, informasi-informasi yang tidak bermutu begini. Namun baik, sebelum kita mempelajari Yesus pergi ke India, di akhir daripada renungan kita atau khotbah kita hari ini, saya akan tunjukkan dulu sebuah dokumen Yahudi. Dokumen Yahudi ini penting karena apa? Kita harus mengukur kehidupan Yesus dari cara hidupnya sebagai orang Yahudi.
Dokumen itu kira-kira ditulis setelah Yesus, namun dia merekam fakta-fakta tentang kehidupan sosial, budaya, dan religi di zaman Yesus. Itu masuk di dalam traktat namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya Ethic of the Fathers. Jadi etika bapak-bapak leluhur bangsa Israel. Pada Pirkei Avot 21. Ini bunyinya seperti ini. Huhayah Omer, dan dia telah berkata, Ben Hames Sanim Lam Mikra, setiap anak Yahudi umur 5 tahun belajar Mikra. Mikra itu kitab suci. Mulai dari belajar Alef, Bet, Gimel, Dalet, ya ABCD-nya lah kira-kira. Supaya apa? Supaya dia bisa membaca Taurat. Lalu dikatakan Ben Eser Lam Misnah. Pada usia 10 tahun dia membaca Misnah. Misnah itu mulai diajari ayat-ayat pendek dari Alkitab. Misalnya Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret ve aret hayyetah tohu wa bohu wa hosek alfinetehom wirwah Elohim merakefet alfinehamayim wa yomer Elohim yehior wa yehior. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu belum berbentuk dan seterusnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Lalu belajar Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Membaca kisah Keluaran, membaca 10 perintah Allah. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim Lo Yihye Lecha Elohim Akhirim Alpanai. Misalnya 10 perintah Allah. Berkat Harun, karena apa? Umur 10 tahun harus belajar Misnah. Karena umur 12 tahun pada zaman Yesus atau 13 tahun pada masa-masa kemudian, dia menerima yang namanya bar miswah. Bar itu anak, miswah itu hukum. Anak umur 13 tahun atau 12 tahun pada zaman Yesus itu disebut sebagai usia bar miswah. Ben Selos Esreh La Misfot, menerima hukum Taurat. Maka Yesus dibawa ke Bait Allah umur 12 tahun. Lalu umur 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Hames Esreh La Talmud. Belajar Talmud itu tradisi lisan, tradisi nenek moyang. Orang Yahudi menyebut Torah Sebealpe, Torah lisan. Lalu pada umur 18 tahun ia disebut sebagai usia pernikahan. Ya, umur 18 tahun usia pernikahan. Lalu pada usia 20 tahun itu disebut sebagai usia lirdov. Ben Esrim lirdov, usia mencari mata pencarian. Lalu usia 30 tahun Ben Selosim Lakoah, usia kekuatan 30 tahun. Lalu usia 40 tahun Ben Arbaim Labinah, usia 40 tahun usia kebijaksanaan. Usia 50 tahun Ben Hamisim La Itsah, usia memberi nasihat. Nah, ini usia-usia penting. Nanti usia 60 tahun usia tua, 70 tahun usia sempurna, 80 tahun itu bonus ya. Karena usia manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun, usia 90 sampai terakhir usia 100. Itu ada di dalam traktat yang namanya Pirkei Avot. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa Yesus tampil di depan umum usia 30 tahun. Karena usia itu usia awal pelayanan bagi orang Yahudi. Disebutkan di mana? Bilangan 4 ayat 3, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Usia 30 sampai 50 tahun. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 8
Ayat 58 sampai 57, Abraham bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apa reaksi orang Yahudi? Kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Kenapa umurmu belum sampai 50 tahun? Bahkan engkau belum waktunya memberi nasihat. Kenapa engkau mengatakan Abraham melihat hariku? Dengan kita melihat setting sejarah, menurut budaya Yahudi sendiri, Anda tidak perlu mencari-cari Yesus ke Tibet. Anda tidak perlu membaca naskah Himis. Naskah itu ditulis dalam bahasa apa? Tidak ada kaitannya. Anda tidak perlu mencari-cari Yesus ke India. Namun kalau sekedar untuk jalan-jalan supaya pikiran kita fresh, sambil untuk lucu-lucuan, bolehlah. Nah, mari kita lihat sekarang ke India. Awas kalau ada tiang, ya. Kalau ada tiang jangan kemudian langsung nyanyi Sawan kamahina pawana kare sore. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa itu ke India? Kita lihat next. Nah, inilah yang diklaim sebagai kubur Yesus di India, di Srinagar. Itu ada tulisannya Ziyarati Hazrat Yus Asaf dan makamnya Syekh Nasiruddin. Ini ada di India. Sekarang setelah perpecahan India dan Pakistan, ini sekarang wilayah Pakistan. Next. Ada seorang guru yang diyakini sebagai seorang pembaru dari kalangan sekte Ahmadiyah mengatakan bahwa Yesus lolos dari kayu salib, tidak benar-benar mati di kayu salib, sekalipun Yesus disalibkan, lalu dia lolos pergi ke India. Ini yang disebutkan dalam temuan katanya, informasi bahwa Yesus ditemukan di Kashmir makamnya yang ada pahatan kaki Yus Asaf. Benarkah ini kubur Yesus? Next. Ini kira-kira gambaran rute perjalanan Yesus dari Yerusalem ke India. Nah, makanya saya bilang awas kalau ada tiang. Ya, lanjut. Nah, luar biasanya saudara-saudara, manusia itu begitu kreatifnya, mencari sumber-sumber dari Al-Quran, dari kitab Hindu, dari kitab Buddhis katanya Yesus benar-benar ke India. Tapi metodenya mirip yang tadi pagi saya katakan, Naruto sama Naruto. Jadi di otak-atik juga, karena bahasa itu ya memang kalau awam tidak terlalu dipahami bisa juga seperti itu. Itu misalnya, ini salah satu teks dari bahasa Sanskerta yang namanya Bhavishya Mahapurana. Katanya teks ini membuktikan ada nama Yesus di sana. Dalam istilah Isa Putram Jamam Vidi Kumari Garba, bahasa Sanskerta. Isa Putram itu diterjemahkan bahwa Isa itu Yesus. Ya. Kemudian Kumari Garba, anak seorang perempuan. Kumari itu perempuan. Tapi kalau Kenya, bahasa Sanskerta, itu artinya perawan. Jadi di otak-atik ini sebetulnya tidak ada kaitannya Isa ini dengan Yesus. Next kita lihat, nah ini terjemahannya yang sebenarnya ya, terjemahan dari teks asli ini. Aku telah datang kepadanya dalam sosok orang non-Hindu yang memperoleh status masya, wahai raja. Ketahuilah aku letakkan agama di atas ketidakpercayaan untuk mencapai pemurnian pikiran, pentahiran raga yang tidak suci. Dan setelah mencapai doa niagama, manusia harus memuja kesucian abadi. Dengan keadilan, kebenaran, pemusatan pikiran, meditasi, manusia harus menyembah dalam cahaya Dewa Surya nan terang benderang, Surya Mandala. Tuhan ia sendiri adalah wujud yang tidak bergerak, laksana matahari. Pada dirinya semua makhluk dibawa kembali kepada dirinya.
Dengan tugas suci ini wahai baginda, wujudku menjadi masya akan hilang dan citra dari Isa yang maha bahagia akan tinggal dalam hatiku, yang namanya ditetapkan sebagai Iha Masya, pemuja dan pengikut Dewa Masih. Ini pengertian yang aslinya, pengikut Dewi Masih, Iha Masya. Iha Masya dia balik menjadi Isa Masiha. Dan Iha Masya, pengikut Dewi Masih, diartikan dengan Isa Masiha, yaitu Isa Al-Masih. Lah ini kan kacau ini. Mirip dengan Naruto sama Naruto tadi. Ya Naruto itu dari Jepang, Naruto orang Mojokerto. Apa hubungannya? Coba perhatikan. Terus kemudian Isa di sini siapa? Isa di sini bukan Yesus. Isa di sini adalah gelarnya Dewa Siwa. Coba kita lihat. Next, ya. Sebelum Isa Dewa Siwa, ya inilah. Ini Isa Upanishad, sosok Iswara yang tidak ada hubungan dengan Isa atau Yesus. Pertama, Isa di sini adalah Iswara. Iswara itu gelarnya Dewa Siwa dalam agama Hindu. Sementara Isa dalam bahasa Arab tidak ada kaitannya dengan Iswara. Maka kalau dikatakan itu bukti Yesus pernah pergi ke India karena ada kata Isa. Loh, terus saya bilang, Yesus tidak pernah ke India, mungkin Yesus pernah pergi ke Jawa Timur. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kalau Anda baca prasasti Matiasih, ini prasasti kira-kira tahun 907, asal-usul nama kota Malang. Ayo sekarang, kota Malang, siapa yang berasal dari Malang? Malang itu asalnya Malangkuseswara, Mala Angkuca Iswara. Apa artinya? Mala itu molo bahasa Jawa, Surabaya, ojo golek molo konrek katanya. Jadi cari penyakit. Mala Angkuca dibaca satu Malangkuses Wara. Iswara itu Isawara, Dewa Siwa, Iswar. Jadi Dewa Siwa telah mengalahkan kejahatan. Tapi kalau Isa dipahami jadi Yesus, Yesus telah mengalahkan kejahatan. Tapi Yesus tidak pernah datang ke kota Malang. Isa yang dimaksudkan itu adalah Iswara, Malangkuseswara. Mala, penyakit sosial, Angkuca telah dikalahkan, Iswara. Jadi Is di situ bukan Isa, tapi gelarnya Dewa Siwa, yaitu Iswara. Paham saudara-saudara? Jadi tidak setiap kata Iswara itu maknanya adalah Isa, itu hanya kemiripan bunyi. Ini kata Isa dalam Bhavisya Purana. Ini kitab Hindu. Ya. Isa Vasyam Idam Sarvam. Semua yang ada diliputi oleh Isa. Ya. Jelas Isa Vasyam Idam Sarvam. Sarvam itu segala sesuatu. Sarwa dalam bahasa Jawa kuno, sarwo bahasa Jawa baru. Segala sesuatu diliputi oleh Isa. Jadi tidak perlu jadi bukti misalnya. Di India ada tempat yang namanya Ais Mukam. Ais itu kemungkinan Isa, artinya tempat suci Nabi Isa. Di India ada Isapur, puranya Nabi Isa. Di India ada Isakil, sukunya Nabi Isa. Dan di Afghanistan diduga keturunannya Yesus atau Nabi Isa. Nah coba. Tapi sudah semua tempat di wilayah Hindu, khususnya India yang menyangkut nama Isa, itu tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Siwa. Seperti nama Yus. Yus itu bukan Yesus, tetapi misalnya Yus Marga, padang rumput bodhisatwa. Jadi itu gelarnya Sang Buddha. Maka sebetulnya apa sih asal-usul dari Yus itu? Yus Asap yang katanya ditemukan kuburannya Nabi Isa di Sinagar, ada pahatan kaki Yus Asaf. Yus itu artinya Yesus. Loh, tapi saya artikan jus durian juga bisa kan? Sama-sama jusnya. Ya kan? Asap itu pengembara.
jadi Yus si pengembara, makanya dari Israel sampai ke India. Tapi Yesus itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Jadi gini, salah satu gelar dari Siddhartha Gautama, Sang Buddha, itu Bodhisattva. Coba di apa ini ya, Bodhisattva. Bodhisattva itu tertulis dalam bahasa Arab Buddhasaf. Kapan ini terjadi? Abad ke-10 banyak karya-karya India diterjemahkan dalam bahasa Arab. Antara lain Kisah 1001 Malam. Itu asalnya dari India, dibawa ke negara-negara Arab, khususnya di zaman dinasti Abbasiyah. Maka kisah tentang Bodhisattva diterjemahkan dalam bahasa Arab dan Arabnya Buddhasaf. Kemudian karena tulisan tangan, huruf ya mengubah huruf ba karena titik satu ketambahan titik. Jadi Zud dari Buddhasaf jadi Bodhisattva kadang-kadang berubah menjadi Zuddasaf. Berikutnya lagi huruf zal ya berubah menjadi za. Jadi dari Buddhasaf, Zuddasaf menjadi Zuzzasaf. Lalu ketambahan alif, Yus dipisahkan asaf. Jadi tidak ada kaitan dengan Yesus itu pelafalan dari Bodhisattva, Zuddasaf jadi Zuzzasaf. Itu perubahan yang begitu wajar. Ya. Kemudian konteksnya Zuzzasaf itu apa? Itu adalah tempat Sang Buddha Gautama. Buddha Gautama itu di manakah kotanya? Salah satunya yang berkaitan dengan sejarahnya Kusinara. Kusinara itu dalam ejaan tertentu di India dibaca Kusinar. Kusinar diarabkan jadi Kashmir. Makanya namanya Kashmir. Maka saudara-saudara saya ini sebetulnya tidak terlalu ahli bahasa Sanskerta. Tapi ketika saya pernah meneliti yang namanya perundang-undangan Majapahit. Itu saya pernah mengambil studi tentang Jawa kuno di Universitas Udayana di Bali. Saya belajar bahasa Jawa kuno. Jadi Jawa kuno itu enggak dilestarikan di Jawa, tapi dilestarikan di Bali. Karena banyaknya ungkapan Indonesia Jawa kuno dari bahasa Sanskrit, terpaksa saya mempelajari secara sekilas saja bahasa Sanskerta. Maka sebetulnya saya bisa menghafal beberapa teks Bhagavad Gita, Ramayana, dan itu saya gunakan untuk memperkuat sejarah Indonesia. Misalnya kepulauan-kepulauan Indonesia itu disebutkan dalam kisah Ramayana India. Itu dikatakan misalnya Yatnawanto Jawa Dwipam Sapta Rajo Pasobitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam Jawa Dwipam Matikram Yasisru Nama Parwata. Jelajahilah Pulau Jawa, suatu negeri yang terdiri dari 7 kerajaan sebagai hiasan, pulau emas, pulau perak, negeri yang ada tambang-tambang emas. Di sebelah paling jauh dari Pulau Jawa itu ada sebuah tempat yang punya gunung tinggi bersalju mencapai langit, itu Jayawijaya. Itu ada dalam abad pertama Masehi dalam Srimad Walmiki Ramayana. Dikit-dikitlah juga kemudian saya bisa nyanyi lagu-lagu India, tapi jangan sampai ada tiang di situ, bahaya. Karmani wadikarasti mapale sukadacana. Itu kira-kira sabdanya Sri Krishna. Jadi dengan saya mempelajari banyak literatur dunia tentang sejarah, tentang bahasa kuno, itu meneguhkan posisi saya sebagai seorang Indonesia sepenuhnya dan Kristen sepenuhnya. Tapi kecintaan saya terhadap Indonesia adalah sama dengan penghormat kecintaan saya terhadap negara-negara lain.
Karena apa? Saya bertumbuh di negeri saya Indonesia, sebagaimana orang lain bertumbuh di negeri lain, di Amerika, di Australia, dan di mana kamu ditempatkan, kamu harus memberkati tempat-tempat di mana Tuhan membuang engkau. Nah, ini penting. Yang terakhir, bagaimana kemudian Isa itu bukan Isakil atau Isapur yang berkaitan dengan misalnya kaitannya dengan Siwa, kaitannya dengan Buddha. Isa dalam bahasa Arab itu beda dengan Iswara dalam bahasa Sanskerta. Meskipun sama Isanya mirip dengan sama-sama Naruto dan Naruto tadi. Ini perbedaan. Kira-kira begini saudara-saudara, kenapa nama Yesus, Yesua menjadi Isa? Dan Isanya, I di situnya itu Ain, bukan Alif. Sementara kata Isa dalam bahasa Sanskerta itu bukan Ain, tapi A biasa. Ya, Isa. Isa Putram. Isa Putram itu putranya Isa. Loh, nah di sini katanya Isa itu Yesus. Kok dikatakan Isa Putram? Ya putranya Isa, artinya putranya Isa yang Siwa, bukan Isa Yesus. Lah Isa itu dari Yesua. Yesua huruf Yod bahasa Ibrani seringkali berubah menjadi Alef. Misalnya Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem. Bahasa Ibrani Yerusalem menjadi Ursalim, Yarden, Yordania menjadi Urdun, Yesua menjadi bahasa Aram Yesua, Iswa, Iso, Isa. Loh kok bisa begitu? Bisa, kenapa? Bapaknya Daud namanya siapa? Yese. Jadi Isai. Itu namanya phonetic correspondent. Karena biasanya pronunciation setiap bangsa itu beda. Orang Tionghoa tidak bisa ngomong huruf S di akhir nama-nama Yunani. Maka Yesus dibaca Yesu. Fong Chu Yesu Tekmi, in the name of Jesus Christ. Benar apa tidak? Maka orang Arab kadang-kadang huruf Yod itu berubah menjadi Ain atau Alif Hamzah. Makanya Iswa menjadi Isa, Iso O panjang menjadi A panjang. Contohnya Shalom bahasa Ibrani, Shalom alaihim, salam atas engkau sekalian. Menjadi bahasa Arab Shalom, Shin, Lamed, Wav, Mim, Shalom. V berubah menjadi Alif, salam. Shalom alaihim menjadi Assalamualaikum. Ini proses korespondensi bunyi yang wajar. Jadi tidak usah dipersoalkan Isa atau Yesus dalam konteks bahasa, sekalipun isinya beda. Maka kalau orang tanya kepada saya, Pak Bambang kenapa menyamakan Isa dengan Yesus? Saya tidak pernah menyamakan Isanya Islam dengan Yesus Kristen. Tapi asal usul bahasa Isa itu hasil phonetic koresponden. Seperti misalnya Epistle of James. Itu artinya apa? Surat Yakobus. Kok bisa Yaakub Ibrani, Yakub Arab, Yakub bahasa Aram, bisa James bahasa Inggris. Begitu jauh sekali. James itu merujuk kepada Yakub, Yaakub. Bahasa Prancisnya Jack. Bahasa Jawanya Joko, yang enggak lah, enggak ada kaitannya. Joko dengan Jack itu beda. Dilihat konteksnya apa gitu. Maka orang yang mempersoalkan, bedakan antara teologinya dan asal usul bahasanya. Maka gereja Isa Al-Masih tidak usah ganti nama, tidak apa-apa. Terus orang nanya mempersoalkan, saya katakan jangan mempersoalkan hal-hal yang sifatnya tidak urgent. Terus saya tanya, jadi pilih Isa atau pilih Yesus Pak? Tergantung kitab suci apa yang dibaca. Sekarang sebelum saya jawab, pilih Isa atau pilih Yesus, saya tanya. Kamu pilih gereja Isa Al-Masih atau pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir?
Ayo pilih mana? Gereja Isa Al-Masih loh, pakai kata Isa, tapi Isanya di sini sama dengan Yesus dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, anggota PGI. Keyakinannya sama, teologinya sama dengan kita. Tapi kalau The Church of Jesus Christ itu gereja Mormon. Ayo sekarang, namanya Yesus Kristus tapi gerejanya Mormon. Mari kita berkembang, berproses, naik level, bukan sekedar mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak penting, tapi substansi dari semuanya itu yang lebih penting. Yesus yang pergi ke India bukan Yesus kita. Yesus yang diserupakan wajahnya dengan orang lain seperti yang diajarkan Basilides abad ketiga sebelum Masehi, yang digantikan wajahnya dengan Simon orang Kirene bukan Yesus kita.